Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita pada malam hari ini melalui Zoom. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Andes Jalius sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Filsafat dan kepada teman-teman juga. Baiklah, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Rana dengan NIM 23003037 dan saya tidak sendiri dengan anggota kelompok. Yang kedua yaitu Salmi Febrianti dengan NIM 23003208 dan yang ketiga yaitu Nursipa Amanda dengan NIM 23003037. Baiklah, langsung saja. Eh, Materi yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu mengenai pengertian dan pendekatan filsafat pendidikan. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu secara terminologi. Filsafat pendidikan adalah salah satu cabang filsafat yang ruang lingkupnya terfokus dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat khusus atau filsafat terapan. Objek filsafat pendidikan adalah kenyataan. Filsafat ini menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia, filien, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Yang kedua yaitu dari beberapa definisi. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan yang menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya. Selain itu, filsafat pendidikan menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat pendidikan juga berarti suatu pemikiran secara mendalam dan sistematis tentang masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan dikatakan analitik apabila filsafat pendidikan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan preskriptif. Dengan kata lain, filsafat pendidikan analitik mencoba menguji secara rasional tentang keabsahan dan kekonsistenan suatu ide atau gagasan ihwa pendidik. Pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli yang pertama yaitu Muhammad Lahib Al-Najihi. Filsafat pendidikan adalah suatu aktivitas yang teratur yang menjadikan filsafat itu sebagai jalan mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua yaitu Kilpatrick dalam buku Philosophy of Education. Filsafat dan mendidik adalah dua fase dalam satu usaha. Berfilsafat adalah memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan mendidik adalah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu di dalam kehidupan dan dalam kepribadian manusia. Yang ketiga, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Yang keempat, yaitu menurut Prof. Bramel, filsafat pendidikan yaitu kita harus membawa filsafat guna mengatasi persoalan-persoalan pendidikan secara efisien, jelas, dan sistematis sedapat mungkin. Yang terakhir yaitu menurut Imam Bernadib. Menurut Imam Bernadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Nah, filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat kita tarik suatu pengertian bahwa filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan
merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Baiklah, sekian penjelasan materi yang pertama, yaitu mengenai filsafat pendidikan dari saya sendiri. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu mengenai pendekatan individualistik yang akan dijelaskan oleh Salmi. Kepada Salmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan individualistik. Kontroversi yang dilematis dalam pemikiran aksiologi sering muncul pandangan kontroversial, bahkan dilematis dalam pengembangan ilmu. Hal tersebut terjadi dalam kasus-kasus pemikiran ilmu belakang ini, yaitu aksiologi adalah fiksi nilai. Aspek nilai ini ada kaitnya dengan kategori. Yang pertama, baik dan buruk. Yang kedua, indah dan jelek. Ilmu tidak saja menjelaskan gejala-gejala alam untuk pengertian dan pemahaman, namun lebih jauh lagi bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Misal, ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Bertrand Russell menyebut perkembangan ini sebagai peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi. Dalam tahap manipulasi ini, maka masalah moral muncul kembali, namun dalam kaitan dengan faktor lain. Dalam tahap manipulasi inilah maka masalah moral muncul kembali, namun dalam kaitan dengan faktor lain. Kalau dalam tahap kontemplasi, masalah moral bersangkutan dengan metafisika, keilmuan, maka dalam tahap manipulasi ini berkaitan dengan masalah cara penggunaan pengetahuan ilmiah atau secara filsafat. Dapat dikatakan dalam tahap pengembangan konsep terhadap masalah moral yang ditujuan dari segi ontologi. Sedangkan dalam tahap pengembangan konsep terdapat masalah moral ditinjau dari segi aksiologi keilmuan. Mengenai kontroversi yang dilematis, kita meninjau berdasarkan poin silabus mengenai pendekatan individualistik. Jadi yang diuraikan dalam hal ini kontroversi mengenai pendekatan individualistik ditinjau terlebih dahulu. Apa itu kontroversi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontroversi adalah suatu perdebatan, persekataan, atau pertentangan. Sedangkan dilema sendiri menurut KBBI adalah situasi sulit yang kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, atau situasi yang sulit dan membingungkan. Jadi, kontroversi yang dilematis ini maksudnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan pertentangan yang membingungkan di mana harus memilih dua persepsi yang berbeda dari satu permasalahan. Yang kedua, misteri kehidupan. Misteri kehidupan menurut KBBI, misteri adalah suatu yang masih belum jelas atau masih menjadi teka-teki, masih belum terbuka rahasianya. Arti lain yaitu kenyataan yang begitu luhur sehingga secara mendasar melampaui daya tangkap manusia. Apapun yang semakin dapat dimengerti atau dihayati, tetapi tidak pernah ditangkap seluruhnya, sehingga tetap merupakan rahasia menyangkut kehadiran atau kegiatan ilahi. Ada satu pernyataan dari para ahli bahwa filsafat adalah suatu ketidaktuntasan atau suatu fragmen yang tidak utuh. Sedikit mengacu pada pendapat Eran Dorfman dalam bukunya Filosofi, menurutnya berfilsafat merupakan suatu hal yang paradoksal. Jika tidak berfilsafat, kita ingin mendeskripsikan realitas sebagaimana adanya, namun agar dapat mendeskripsinya, kita harus mengambil jarak antara realitas itu sehingga kita tidak akan memiliki secara utuh.
Walaupun filsafat adalah kegiatan oleh nalar, yang sebenarnya digumuli di sana adalah kebutuhan terdalam ruh dalam dinamika jatuh bangunnya pengalaman. Kebutuhan mendasar atas makna dan arah kehidupan. Kebutuhan tentang bagaimana misteri-misteri kehidupan bisa dijelaskan dan dipahami, kebutuhan untuk mengerti. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salmi yang telah menjelaskan pendekatan individualistik mengenai kontroversi yang dilematis dalam pendidikan dan mengenai misteri kehidupan. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Nursifa Amanda. Kepada Nursifa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu karakteristik biologis manusia. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Keyakinan masa lalu mengatakan bahwa kepribadian terbawa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk karena dua faktor yang terpisah. Masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu, bawaan dan lingkungan dengan caranya masing-masing. Namun, setelah disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang dirasakan oleh siapapun merupakan hasil dari perpaduan dari apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Seorang anak memulai pendidikan formalnya di tingkat TK, kira-kira pada usia 4 sampai 6 tahun, tanpa mempedulikan berapa umur anak. Karakteristik pribadi dan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa ke sekolah akhirnya terbentuk oleh pengaruh lingkungan dan hal itu tampak sebagai pengaruh penting terhadap keberhasilannya di sekolah dan masa perkembangan hidupnya di kemudian hari. Nature dan nurture merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Karakteristik yang berhubungan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seorang bayi merupakan pertemuan antara dua garis keluarga, yaitu keluarga ayah dan ibu. Adapun ciri-ciri biologis yang dimiliki manusia, yang pertama ada manusia memiliki otak yang digunakan untuk berakal dan berpikir. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk berpikir. Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berpikir. Dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya. Dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dari aktivitas berpikir. Oleh karena itu, sangat wajar apabila berpikir merupakan konsep kunci eh, dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Yang kedua, ada manusia digolongkan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisik manusia berbeda dari setiap ras. Yang ketiga, ada ciri-ciri fisik manusia berbeda dari setiap ras. Yang keempat, ada manusia memiliki nafsu yang bisa dikendalikan, namun yang sangat membedakan manusia secara biologis dengan makhluk lainnya, terutama hewan, adalah kemampuan manusia dalam menggunakan otaknya dalam berpikir. Yang terakhir, kesimpulannya. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan yang menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, dan cara hasilnya. Selain itu, filsafat pendidikan menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Pada pendekatan individualistik, terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama, kontroversi yang dilematis, yaitu dalam pemikiran aksiologis sering muncul pandangan kontroversial bahkan dilematis dalam perkembangan ilmu. Hal tersebut terjadi dalam kasus-kasus pemikiran ilmu belakangan ini, yaitu aksiologis adalah
filsafat nilai. Kedua, misteri kehidupan, yaitu menurut KBBI, misteri adalah sesuatu yang masih belum jelas atau masih menjadi teka-teki, masih belum terbuka rahasianya. Arti lain yaitu kenyataan yang begitu luhur sehingga secara mendasar melampaui daya tangkap manusia. Apapun yang semakin dapat dimengerti atau dihayati, tetapi tidak pernah ditangkap seluruhnya sehingga tetap merupakan rahasia menyangkut kehadiran atau kegiatan ilahi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nursipa Amanda yang telah menjelaskan mengenai karakteristik biologis manusia. Baiklah, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, itu dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat terapan yang menyelidiki kehidupan, hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya. Selain itu, filsafat pendidikan menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan memiliki kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Mungkin hanya itu kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan dalam presentasi kami pada hari ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop kan, Rana? Rekod ini.